Setiap 5 tahun sekali, masyarakat Indonesia punya hobi. Hobi yang aneh tapi selalu ditunggu-tunggu. Namanya, nyalahin pemimpin. Tapi jarang banget ada yang jujur bilang, "Hei, pemimpin itu kan muncul dari puluhan masyarakat kayak kita. Jadi kalau pemimpinnya bobrok, jangan-jangan kita juga bobrok." Kita hidup di negeri yang katanya kaya raya, tapi entah kenapa selalu miskin logika. 2024 Setiap kali nyata tahun pemilu dan datang, semakin isunya banyak itu-itu tak aja. terungkap. Amplop umang, sandiwara air mata, dan janji manis. Ironisnya, masyarakat kita bukan nggak peka, justru terlalu peka. Mereka merasakan langsung imbasnya. Tapi anehnya, ketika hari pemilihan tiba, banyak orang yang pilih bukan karena rekam jejak, bukan karena visi, tapi karena uang, sandiwara, janji-janji yang sudah tahu palsu. Pertanyaan sebenarnya bukan kenapa pemimpin kita tolol, tapi kenapa kita masih rela milih yang tolol. Dan kalau siklus ini terus berulang, siap-siap aja. Tahun depan, headline berita masih sama. Demo lagi, kebijakan aneh lagi, rakyat bingung lagi. Pemimpin itu cermin paling jujur dari masyarakatnya. Masyarakat yang doyan sogok akan melahirkan pemimpin yang gampang disogok. Masyarakat yang hobinya korupsi kecil-kecilan akan dipimpin koruptor kelas kakap. Masyarakat yang gampang dibohongi akan dipimpin pemimpin yang jago nipu. Kita sering merasa pemimpin itu jauh di atas sana. Padahal kenyataannya, mereka cuma versi besar dari kita. Kamu titip absen kuliah, mereka titip proyek negara. Kamu curang ujian, mereka curang waktu bikin kebijakan. Kamu bangga dapat 100.000 buat nyoblos, mereka bangga dapat miliaran dari kursi kekuasaan. Pemimpin itu bukan alien. Mereka lahir, tumbuh, dan belajar dari masyarakat yang sama. Jadi jangan sok kaget kalau mereka jadi produk gagal. Karena pabriknya, ya kita sendiri. Pemimpin buruk adalah cerminan rakyatnya. Tapi masalahnya, gimana kalau dua-duanya sama-sama buruk? Pemimpin salah, rakyatnya juga nggak belajar. Hasilnya? Ya kayak sinetron yang episodenya nggak habis-habis. Ini mungkin yang paling nyesek. Ada masyarakat yang milih pemimpin karena kasihan. Wah, dia kayaknya dizolimi pas debat. Jadi, pemimpin dipilih bukan karena visi misinya, tapi karena vibes-nya kayak underdog di reality show. Analoginya, sama kayak kita dukung peserta ajang pencarian bakat, bukan karena suaranya bagus, tapi karena kisah hidupnya bikin nangis. Bedanya, ini bukan ajang hiburan, ini negara. Nasib jutaan orang dipertaruhkan. Coba bayangin, nasib bangsa ditaruh di tisu wajah kandidat. Lucu? Iya. Tragis? Banget. Kalau cara milihnya begini terus, jangan kaget kalau yang naik bukan orang terbaik, tapi orang paling pandai main perasaan. Banyak yang malas membaca, malas mencari tahu rekam jejak, malas mengulik visi misi, dan hanya puas dengan potongan konten 30 detik di TikTok. Akhirnya, keputusan besar yang seharusnya dilandasi pengetahuan justru ditentukan oleh scrolling yang serba instan. Di titik ini, kita kembali ke kalimat awal. Pemimpin buruk adalah cerminan dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya malas mencari tahu, kalau masyarakatnya gampang dibuai janji, kalau masyarakatnya lebih suka ikut-ikutan daripada berpikir, maka jangan heran kalau pemimpin yang muncul adalah gambaran dari sifat-sifat itu sendiri. Dan ketika situasi negara memburuk, kita tidak bisa sekadar menyalahkan pemimpin, karena pada akhirnya yang menaruh dia di atas sana adalah kita. Ibaratnya kaca kita ini udah penuh retakan. Lihat aja, masih ada masyarakat yang milih pemimpin bukan karena kualitas, tapi karena gimmick. Senyum manis di baliho, janji manis di panggung, atau kadang malah karena, wah, kasihan, dia disudutkan di debat. Masalahnya, cermin ini udah lama kotor. Pemimpin-pemimpin yang lahir seringkali muncul dari sistem yang sama. Rakyat kurang kritis, gampang teralihkan dengan isu receh, dan mudah puas dengan janji setengah matang. Kita sering lihat demo besar, dari mahasiswa sampai buruh. Semua turun ke jalan karena kebijakan aneh, undang-undang yang lahir tengah malam, aturan yang nggak masuk akal, atau keputusan yang lebih pro ke elit daripada rakyat. Demo ini harusnya jadi alarm, tanda ada yang salah. Tapi apa yang terjadi? Alarm ini sering dianggap bising, malah dipadamkan. Rakyat teriak, pemimpin pura-pura tuli. Pemimpin salah arah, rakyat capek teriak, tapi tetap nggak berubah. Jadi kita kayak orang pasang alarm subuh, tapi tiap kali bunyi,
kita pencet stop. Ulang lagi besok. Ulang lagi tahun depan. Kita ini sebenarnya sadar kok kalau sistemnya rusak. Tapi karena rakyatnya sendiri nggak kompak, pemimpin gampang banget main pecah belah. Rakyat sibuk debat di medsos, elit politik malah ketawa di belakang meja. Jadi kalau pemimpin adalah cermin rakyat, berarti PR kita jelas, bersihkan diri dulu. Masyarakat harus berhenti milih karena kasihan, karena gimmick, karena drama debat, apalagi karena amplop. Mulai biasakan kritis, cek rekam jejak, nilai programnya. Kalau enggak, kita akan terus jadi tontonan dunia, negara besar dengan potensi hebat, tapi selalu terjebak karena SDM-nya malas belajar. Rakyat punya pilihan, mau terus bercermin di kaca retak atau mulai ganti dengan kaca yang jernih. Karena kalau tidak, siklus ini akan terus berulang. Pemimpin ngawur, rakyat ngeluh, demo jalanan rame, dan 5 tahun kemudian, kita ulang lagi cerita yang sama. Ada 3 penyakit besar masyarakat kita yang bikin pemimpin selalu buruk. Pertama, mental transaksional. Demokrasi jadi kayak pasar malam. Suara rakyat dijual murah, pemimpin beli pakai amplop. Hasilnya, 5 tahun kemudian, kita bayar lebih mahal lewat pajak, harga naik, dan pelayanan bobrok. Kedua, budaya feudal. Asal satu suku, satu daerah, langsung dukung. Kualitas nggak penting. Yang penting rasa senasib sepenanggungan. Padahal yang senasib itu bukan rakyat, tapi mereka yang sama-sama bagi jatah kekuasaan. Ketiga, malas mikir. Kita lebih rajin share hoax daripada baca program kerja. Lebih percaya selebgram daripada data. Pemimpin tahu, masyarakat malas mikir. Jadi mereka kasih hiburan, bukan solusi. Dan masyarakat senang-senang aja. Jadi kalau mau punya pemimpin berkualitas, jangan mimpi dari langit. Masyarakatnya harus berubah dulu. Stop jual suara murah. Stop pilih karena identitas. Stop malas mikir. Karena kalau kita masih sama aja, pemimpin berikutnya ya copy-paste, ganti wajah, ganti nama, tapi isinya tetap sampah. Jadi jangan cuma sibuk nyalahin pemimpin. Pemimpin itu cuma cermin. Kalau pemimpinnya buruk, ya, berarti kita sedang bercermin ke wajah kita sendiri. Apa sih masyarakat bisa mengizinkan lahirnya pemimpin yang buruk? Jawabannya sederhana. Karena masyarakat terbiasa dengan hal-hal kecil yang buruk juga. Kalau di jalan, kita lihat ada orang yang buang sampah sembarangan, kita diam saja. Kalau ada yang nyerobot antrian, kita anggap biasa. Kalau ada pungli kecil-kecilan, kita bilang, cuma segini doang, nggak masalah. Nah, kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang akhirnya melahirkan budaya besar, budaya permisif terhadap keburukan. Dan budaya ini bukan hanya berhenti di level masyarakat, tapi naik ke level pemimpin. Karena pemimpin itu kan lahir dari masyarakat juga. Kalau masyarakat terbiasa dengan kompromi, jangan kaget kalau pemimpinnya juga pandai kompromi dengan hal-hal yang salah. Bayangkan sebuah cermin. Kalau wajah kita kotor, cermin itu pasti memantulkan kotoran itu juga. Jadi kalau pemimpinnya terlihat korup, arogan, atau tidak peduli, itu sebenarnya pantulan dari masyarakatnya sendiri. Mungkin bukan seluruh masyarakat, tapi cukup banyak orang yang membuat keburukan itu seolah-olah normal. Coba tanya ke diri kita sendiri. Apakah kita pernah milih pemimpin karena uang rokok, karena sembako, atau karena janji-janji manis sesaat? Kalau iya, bukankah itu artinya kita ikut melahirkan pemimpin yang buruk? Dan ketika pemimpin itu tidak menepati janji, kita marah. Padahal, sejak awal kita sudah tahu kualitasnya. Kita yang menutup mata, kita yang ikut memberi jalan. Di banyak negara, ada pemimpin yang jatuh bukan hanya karena korupsi besar, tapi karena rakyatnya tidak mau diam. Satu kasus kecil saja bisa membuat masyarakat turun ke jalan, menuntut pertanggungjawaban. Sementara di tempat lain, kasus besar pun bisa tenggelam begitu saja, karena masyarakat memilih diam atau malah ikut menikmati keuntungannya. Nah, perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa kualitas pemimpin itu memang lahir dari kualitas rakyatnya juga. Jadi, kalau kita ingin punya pemimpin yang baik, jangan tunggu dari atas. Mulai dulu dari bawah,
dari diri kita sendiri. Berhenti membiasakan yang salah, sekecil apapun itu. Karena ingat, hal-hal kecil itu kalau dikumpulkan, bisa jadi besar. Dan besar kecilnya budaya inilah yang nanti tercermin dalam diri pemimpin. Jadi, bukan soal membela pemimpin atau menyalahkan rakyat sepenuhnya. Tapi ini soal kesadaran bersama. Pemimpin buruk tidak akan pernah bisa bertahan lama kalau masyarakatnya baik, kritis, dan berani. Sebaliknya, pemimpin baik pun bisa berubah buruk kalau masyarakatnya permisif dan apatis. Pada akhirnya, cermin itu ada di depan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau membersihkan wajah kita, atau kita biarkan tetap kotor lalu salahkan cermin?